Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang gosip ya. Kamu akan jadi bahan gosipan saat ini ya, dan itu membuat heboh. Apakah yang mereka gosipkan tentang kamu? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Fokus kepada kartu ini teman-temanku. Bayangkan energi kamu yang akan muncul di sini. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini bukan milik kamu saat ini. Nah, di sini aku melihat kamu itu adalah seseorang yang selalu bersinar. Kamu itu punya karisma yang cukup luar biasa. Nah, ini mengundang mereka-mereka benci atau iri sama kamu, nggak suka sama kamu. Itu bagi mereka-mereka yang dipengaruhi oleh energi negatif, ya. Sehingga mereka tidak suka nih dengan pencapaian-pencapaian kamu, dengan apa yang kamu miliki gitu ya. Dengan apa yang saat ini terjadi pada kamu, itu mereka nggak suka banget. Sehingga mereka itu berbicara itu tentang kejelekan kamu di belakang kamu, ya. Inilah sebuah alasan kenapa banyak orang-orang yang membicarakan tentang kamu. Ini cukup membuat atau menjadi gosip hangat ya. Mungkin dalam saat ini, kenapa? Karena kamu itu adalah seseorang yang benar-benar elegan gitu loh. Mungkin dia pengen sih seperti kamu, baik ini kamu laki-laki atau perempuan ya. Nah, tetapi mereka nggak mampu. Karena kenapa nggak mampu? Karena mereka itu selalu dipengaruhi oleh energi negatif, sehingga dia tidak melihat ada peluang, ada kesempatan. Padahal dia juga bisa seperti kamu, gitu loh, ya. Jadi kayak benar-benar di sini, kamu itu seseorang yang benar-benar suka sendiri. Kamu tidak suka untuk kayak bersosialita gitu, kamu nggak suka. Karena itu akan membawa pengaruh negatif, itu pikiran kamu ya. Sehingga banyak orang yang tidak suka dengan kamu itu, kenapa sih dia nggak mau ikut kita? Padahal kita kan pengen ngopi bareng, padahal kita kan pengen shopping, pengen nonton gitu ya. Nah, kamu lebih memilih untuk sendiri atau sama teman kamu cuma satu gitu loh. Karena kamu mikir, aku lebih baik teman satu tapi berkualitas. Nah, itu yang membuat mereka kayak, wah makin panas nih gitu loh. Ya, jadi apalagi kamu di sini benar-benar banyak disukai oleh lawan jenis. Nah, dia mungkin ya hanya satu-satu gitu loh, atau memang dia seorang yang jomblo, membuat dia tidak kayak, aku nggak terima nih, kamu itu banyak yang suka, kamu itu banyak yang mendekat, tapi bersama aku, kenapa? Nah, akhirnya dia mencari sebuah komunitas yang satu circle dengan dia, ya, sama-sama yang bisa ngegibahin kamu, ya. Akhirnya muncullah berita hangat tentang kamu, gosip hangat tentang kamu, bahwasanya yang satu bicarakan, oh dia itu begini loh, oh dia itu kenapa sih dia itu nggak keluar gitu ya, kenapa sih dia itu nggak berteman, nggak bersahabat. Nah, atau mungkin banyak orang yang menceritakan kamu, dia itu kan di rumah aja, kok uangnya banyak ya, kok dia bisa beli ini, bisa beli itu. Ya, mungkin jika kamu yang sudah menikah, pada suaminya kerjaannya ya cuman buruh harian atau cuman karyawan swasta biasa. Kok bisa dia beli mobil, kok bisa dia beli ini itu, atau dia bangun rumah gitu loh. Nah, itu jadi sebuah pembicaraan yang begitu hangat saat ini. Nah, itu membuat kamu kayak ngerasa, ngapain sih orang ini kepo banget gitu. Jadi itu salah satu faktor mungkin penyakit hati bagi orang-orang ataupun bagi kita ya. Jadi kita kalau misalnya ada orang yang sukses, ada orang yang mungkin berlebih dari kita, ya kita harus bangga dong, harus senang dong gitu ya. Dan kita juga bisa terinspirasi dari dia. Kalau bisa ya kita deketin, kita berteman baik ya. Semoga aja nular gitu loh. Ya harusnya begitu kan. Ya, tapi sebaliknya ini enggak.
Justru mereka pada iri dengan pencapaian-pencapaian kamu, dengan apa yang kamu miliki gitu loh. Nah ini memang terlihat kami itu sangat berhati-hati dalam melihat ataupun mendengar. Nah ini, jadi kamu itu tidak sembarangan orangnya. Kamu itu memang bisa dikatakan, ah dia sombong, dia angkuh, dia nggak mau berteman sama kita. Ya sehebat apa sih dia? Terkadang orang begitu ya. Padahal kamu itu hanya menjaga hati kamu, ya menjaga pikiran kamu, ya menjaga diri kamu dari energi-energi negatif itu. Bukan kamu itu kayak menjaga jarak dari mereka-mereka, enggak. Hanya saja kamu itu tetap baik sama mereka. Padahal mungkin kamu juga sudah kayak beramah tamah loh dengan mereka, tapi mereka tidak terima. Ya itu kenapa? Karena mereka dipengaruhi oleh energi negatif. Ya, itu yang buat kamu kayak aku harus berhati-hati nih melihat ini orang baik atau enggak, terus apa enggak. Nah ini orang jujur apa enggak gitu ya. Jadi kami itu ya bukan karena kamu tidak suka, enggak ya, bukan kamu ya, alasan kamu menjauh itu karena kamu menjaga diri kamu, membentengi diri kamu dari hal negatif. Itu sih sebenarnya ya. Kita juga harus begitu ya. Oke. Nah ini juga, apalagi kamu di sini adalah seseorang yang selalu dilindungi dari mungkin hal-hal buruk. Ya kamu selalu diprotekkan apa? Karena kamu sebenarnya adalah orang yang baik. Hanya saja orang melihat luarnya saja. Ya, hati kamu mereka nggak pernah merasakan ada kebaikan, sehingga membuat mereka itu kayak ya kayak apa ya, membuat sebuah cerita yang ya suka ngarang lah ya, suka ngarang gitu. Nah, di sini aku juga melihat apalagi kamu itu semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin sukses, atau bahkan banyak orang-orang dulu melihat kamu itu dulu punya kehidupan yang kayak stuck gitu ya, atau kamu terpuruk. Tapi di sini kamu di awakening, kamu bangkit kembali. Banyak yang sudah kamu lakukan. Maka dari itu di saat kamu mungkin dulu susah, terpuruk gitu ya, nggak ada orang yang membantu kamu. Makanya dari itu kamu membatasi diri kamu. Nah, di saat kamu bangkit, di saat kamu sukses, justru banyak orang yang mendekat. Itu yang membuat kamu kayak ngerasa mereka-mereka pada bermuka dua. Di saat aku susah, kemana gitu loh. Gak ada yang membantu. Mungkin ada, hanya satu orang atau dua orang. Di saat kamu terpuruk, di situ kamu bisa menilai mana yang baik, mana yang tulus, mana yang tidak. Nah, di saat kamu terpuruk itulah kamu ketemu dengan mungkin satu orang atau beberapa orang, dan sampai detik ini kamu jaga itu hubungan. Ya. Dan itu membuat orang-orang banyak merasa iri dengan hubungan persahabatan kamu itu, atau mungkin dengan hubungan percintaannya kamu. Apalagi di sini kamu itu sudah menjadi sosok yang benar-benar kayak hebat karena kamu sudah bangkit dari keterpurukan kamu. Karena banyak juga yang kamu lakukan, membatasi diri dengan mereka, mungkin lebih sangat positif gitu ya. Nah, aku juga melihat the gift of connection. Apalagi di sini ada kamu itu seperti mendapatkan sebuah koneksi ataupun satu hubungan dia mungkin dengan lawan jenis. Nah, ini juga membuat mereka kayak kok bisa dia memiliki sosok ini gitu loh. Padahal kan sosok ini itu sulit loh didapatkan. Apalagi dia itu orang yang berkelas, orang yang elegan. Kok kamu yang begitu bisa dapetin dia? Aku yang hebat nggak bisa. Nah, sehebat apa sih kamu? Gitu ya. Jadi kita harus bisa ukur dong, gitu ya, kemampuan kita. Ini pada para penggosip, sebelum kamu menceritakan ya siapapun, kita bercermin dari diri kita dulu. Ya, intinya hilangkanlah energi-energi negatif itu. Nah, di sini itu akhirnya dengan positifnya kamu selalu mendapatkan hubungan-hubungan yang baik. Orang-orang yang, karena kamu juga dijaga di sini, kayak dilindungi dari orang-orang jahat, sehingga akhirnya ya ada aja cara Tuhan untuk menjauhkan kamu dari orang-orang yang benar-benar tidak baik di sini. Ya, kita coba dari kartu tarot apa yang terbaca di sini ya. Oke. Apa yang terbaca? Fokus kepada kartu ini teman-temanku. Kita coba cek apakah yang akan terbaca untuk kabar hangat ya, gosip hangat ya tentang kamu. Apalagi mungkin kamu di sini, wah dia baru beli mobil tuh gitu, oh dia baru beli rumah, kerjaannya apa gitu, kok bisa. Nah,
Padahal di sini kamu itu selalu punya kesempatan. Kamu itu mungkin bisa jadi walaupun ada yang ibu rumah tangga atau suaminya itu kerja, atau kamu laki-laki pekerjaan kamu itu hanya sebatas karyawan swasta, tapi kamu punya kesempatan banyak untuk bisa menghasilkan uang. Mungkin dari handphone. Nah, itu yang membuat mereka kayak nggak percaya, nggak tahu, apa mereka mungkin miskin ilmu ya, sehingga akhirnya dia tidak tahu kalau sosial media sekarang semuanya sudah menghasilkan uang. Nah, kebanyakan nih ibu-ibu ya. Bahkan di sini juga ada sih bapak-bapak yang gosipin, tapi itu seringnya di kedai kopi. Ya, itu. Oke. Kita lihat di sini untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu nih. Mungkin orang-orang yang menggosipin kamu ya. Zodiaknya itu ada Taurus, Virgo, Capri, Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aquarius. Oke, Taurus, Virgo, Capri itu dia. Nah, aku juga lihat di sini. Seseorang ini ya mungkin dia kayak ngelihat kamu itu orang yang kayak tidak terlihat susah gitu loh. Kamu itu selalu menunjukkan kebahagiaannya kamu, kemapanan kamu. Walaupun terkadang kamu itu juga punya masalah, tapi kamu tidak menunjukkan. Nah, namun seseorang ini yang punya banyak masalah, justru dia berkoar-koar gitu loh. Ya, dia menggosipin bahwasanya dia itu nggak ada apa-apanya dibanding dia gitu loh, dibanding yang gosipin nih gitu. Nah, jadi banyak hal yang mungkin mereka ceritakan tentang kamu, padahal mereka menceritakan itu menggambarkan diri mereka sendiri, karena di sini ada keadaan yang benar-benar kayak ada vibe of intercal. Dia kayak menderita nih, kayak susah. Dia kayak susah melihat kamu bahagia, ya, senang melihat kamu susah. Itulah dia. Jadi terkadang manusia ini ya bermacam-macam lah ya ragamnya. Nah, apalagi di sini melihat kami itu adalah seseorang yang benar-benar kayak mandiri. Itu makin membuat dia itu kayak iri banget sama kamu. Apalagi dia ini orang yang mungkin sejenis, maksudnya itu satu gender ya sama kamu. Itu kebanyakan yang satu gender yang iri sama kamu, apalagi dengan kamu yang selalu membuat pencapaian ya, kamu selalu diberikan apresiasi oleh atasan kamu. Mungkin dia juga termasuk rekan kerja kamu ya, teman kerja, atau mungkin dia teman lama ya, yang membuat akhirnya dia itu kayak iri dengan pencapaian kamu. Apa yang kamu lakukan itu salah aja gitu, padahal apa yang kamu lakukan itu membawa hasil yang cukup luar biasa gitu kan. Nah, ini juga ada Eight of a Cup ya. Ada seseorang yang kayak benar-benar sebenarnya sudah melupakan kamu, tapi dia ini kayak mengingat kamu, bahkan dia itu tidak bisa lupain kamu, dan dia ingin mendekat ke kamu, tapi kamu menolak. Kenapa? Mungkin banyak ya hal-hal yang dia sudah lakukan terhadap kamu, membuat kamu tidak bisa memberikan kesempatan kedua. Tetapi penolakan kamu inilah yang menjadi ancaman bagi dia, atau menjadi bumerang bagi dia ya. Yang dilakukan apa? Menyebar gosip tentang kamu, bahwasanya kamu inilah, kamu itulah, kamu itu nggak baik, kata-kata kamu begini begitu, dia orangnya begini gitu. Banyak sih orang yang mengatakan seperti itu tentang kamu, terutama itu mungkin mantan kamu ya, karena dia tidak terima ditolak, atau dia itu tidak bisa melihat kamu bahagia ya, sehingga dia membuat sebuah cerita seolah-olah nantinya pasangan kamu mendengar. Nah, pasangan kamu akhirnya berubah pikiran, jadi ya putus deh, kandas gitu loh. Itu sih tujuan dia ya, tujuan dia itu tidak bisa melihat kamu bahagia, tapi bersama dia juga menyakiti kamu. Nah, itulah egonya dia gitu loh ya. Oke, di sini ada star. Nah, aku melihat kamu itu orang yang benar-benar kayak bersinar. Bersinarnya kamu inilah membuat orang-orang banyak kayak kayak rasanya itu merasa tersaingi, merasa kayak aku ini kecil, bukan apa-apa di mata kamu gitu ya. Banyak orang seperti itu. Ada sih juga yang nggak terima karena kamu bersinar daripada mereka ya. Sebenarnya orang ini dia tidak bisa lebih tinggi derajatnya dari kamu. Kalau bisa dia yang lebih tinggi. Makanya saat kamu makin bersinar, kamu makin berkembang, kamu makin bertumbuh, itu membuat dia semakin panas. Ya, akhirnya gosip-gosip tentang kamu, mengatakan kamu beginilah, mengatakan kamu begitulah, itu tersebar. Ya. Tapi mungkin banyak orang-orang bisa mengetahui secara detail tentang kamu, mereka mungkin tidak terkontaminasi. Ya. Ini. Ada Ace of Cup ya. Ini menggambarkan bahwasanya kamu itu orang yang selalu memberikan cinta.
Kami itu termasuk orang yang baik ya. Kami itu orang yang selalu memberikan rasa nyaman kepada siapapun yang ada di samping kamu. Ya, nah ini juga yang akhirnya membuat banyak orang ngerasa pengen juga sih, pengen dekat dengan kamu, pengen juga menjadi pasangan kamu, ya. Tapi kamu juga memilih, kamu selektif, kamu tidak semua orang, ya. Kamu sama ratakan perlakuan kamu, enggak. Kamu akan ngerasakan ini orang baik atau enggak, itu dari intuisi kamu juga, ya. Sehingga akhirnya kamu itu terjaga dari orang-orang mungkin yang toksik, manipulatif begitu, ya. Jadi ini apalagi kamu ini termasuk orang yang benar-benar cuek, kamu juga termasuk orang yang masa bodoh, ya. Itu membuat dia makin panas sebenarnya ya. Dia pengennya itu kayak ditegur gitu ya, disapa sama kamu, disenyumin sama kamu ya. Itu sebenarnya di saat kamu mendekat ke dia, dia sebenarnya bangga. Sangat bangga sekali sebenarnya ya. Tapi kamu memilih tidak mendekati. Tapi ada juga sih beberapa dari kamu mendekati agar dia bisa berubah gitu loh, ya. Ada. Oke, teman-temanku. Mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Nah, mungkin ini pelajaran juga buat kita. Terkadang saat kita sukses, ya tidak banyak juga orang yang suka sama kita, atau tidak banyak juga orang yang suka sama kita. Jadi kita itu harus pintar-pintar dalam menjaga diri kita, dalam mungkin memilih teman juga, karena tidak semua orang itu sama seperti apa yang kita pikirkan, ya. Oke. Nah, jadi ini semoga teman-temanku jika tidak resonate ya bisa ambil positifnya, buang negatifnya, dan semoga terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.